Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan Wirudin akan membahas mengenai reading atau membaca. Yang pertama ini ada ide pokok yang biasanya digunakan untuk menentukan ada sebuah kali paragraf di mana ide pokoknya. Nah, ide pokok tersendiri terdiri dari 6. Yang pertama ada paragraf deduktif atau beginning of paragraph. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Kalimat pertama merupakan ide pokok, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang mendukung ide tersebut. Contoh, regular exercise is very important for maintaining good health, in improve blood circulation and increase body metabolism. Nah, penjelasan pada contoh ini di paragraf ini itu kalimat pertama merupakan ide pokok. Kalimat pertama yaitu yang regular exercise is very important of maintaining good health. Nah, itu olahraga itu sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Nah, kalimat kedua dan kalimat keduanya itu kalimat penjelas yang menjelaskan manfaat olahraga seperti melancarkan peredaran darah, meningkatkan metabolisme seperti itu. Kemudian yang kedua ada paragraf induktif atau end of paragraph. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir paragraf, jadi di akhirnya. Paragraf diawali dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang menjadi ide pokok. Contoh, people should eat healthful every day and get enough rest. They should also think positively when facing problem in life. These habits are very important ways to maintain good mental health. Nah, di paragraf ini, dua kalimat pertama berisi penjelasan atau seperti contoh kebiasaan baik, seperti makan makanan sehat, cukup istirahat, dan berpikir positif. Nah, yang menjadi ide pokok adalah kalimat terakhir, yaitu tentang kebiasaan tersebut merupakan cara penting untuk menjaga kesehatan mental. Kemudian yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Di antara kedua kalimat tersebut terdapat kalimat-kalimat penjelas. Contoh paragrafnya, education plays an important role in the development of a country. Without education, people will have limited knowledge and skill. This situation can slow down the progress of a nation. Therefore, education is essential for the progress of a country. Nah, penjelasannya seperti kalimat pertama menyatakan ide pokok, yaitu pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan suatu negara. Kemudian kalimat kedua dan ketiga memberikan penjelasan tentang dampak kurangnya pendidikan. Kemudian kalimat terakhir menegaskan kembali ide pokok, yaitu pendidikan sangat penting bagi kemajuan negara. Kemudian keempat yaitu paragraf ineratif atau middle of paragraph. Paragraf ineratif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di tengah paragraf. Paragraf dimulai dengan kalimat penjelas, kemudian muncul ide pokok, lalu diikuti penjelas tambahan. Contoh, the weather around the volcano has been cloudy for several days. Residents are advised to stay alert because the volcano may erupt at any time. Local authorities have prepared evacuation route to ensure people's safety. Nah, untuk penjelasannya, kalimat pertama merupakan kalimat pengantar yang menjelaskan kondisi cuaca di sekitar gunung berapi tersebut. Kemudian kalimat kedua merupakan ide pokoknya, yaitu warga diminta untuk tetap waspada karena gunung berapi dapat meletus kapan saja. Kalimat ketiga menjadi kalimat penjelas tambahan yang menunjukkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan jalur evakuasi. Kemudian yang kelima adalah paragraf menyebar. Ide pokok yang kelima adalah paragraf menyebar atau implied main idea. Pada paragraf ini, ide pokok tidak dituliskan secara langsung, tetapi dapat dipahami dari keseluruhan isi paragraf. Pembaca harus menyimpulkan sendiri seperti ide pokok dari kalimat-kalimat yang ada itu gimana. Contohnya, the sun slowly set behind the mountains. The sky turns orange and red. Birds fly back to their nests while the street light begin to turn on. Nah, yang dimaksud itu paragraf ini tuh menjelaskan tentang suasana saat matahari terbenam. Tidak ada kalimat yang secara langsung menyebutkan ide pokoknya itu apa, tetapi dari seluruh kalimat dapat disimpulkan bahwa paragraf tersebut menceritakan suasana sore atau senja yang tenang. Kemudian ide pokok yang terakhir yaitu paragraf ineratif atau second sentence. Nah, di paragraf ini ide pokok itu berada di kalimat kedua. Kalimat pertama itu berfungsi sebagai pengantarnya, kemudian kalimat kedua berisi ide pokoknya, dan kalimat berikutnya menjadi penjelasan. Contoh, many people believe that intelligence is determined only by genetic factor. However, the environment and proper stimulation play a bigger role in shaping a person's mindset. Many successful people grow up in environments that support learning and personal development. Nah, maksudnya kalimat pertama hanya menyampaikan pendapat umum bahwa kecerdasan ditentukan oleh faktor genetik. Kemudian kalimat kedua merupakan ide pokok tersebut, yaitu lingkungan dan stimulasi yang tepat memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pola pikir seseorang. Kalimat ketiga menjadi contoh atau bukti yang mendukung ide tersebut. Yang berikutnya setelah ide pokok ada organization of ideas.
Organization of ideas adalah cara penulis menyusun ide atau informasi dalam sebuah teks agar alur pikirannya jelas, logis, dan mudah dipahami oleh pembicara. Ada beberapa pola yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah chronological order atau urutan waktu. Nah, ide ini disusun berdasarkan urutan kejadian dari awal sampai akhir. Contohnya, first, yang pertama mengumpulkan bahan, kemudian mencampur bahan dan memanggang bahan tersebut untuk dijadikan kue. Ini contoh misal kita mau membuat kue. Nah, maksudnya proses atau kejadian yang terjadi secara bertahap sesuai waktu. Nah, jadi terus berproses dari awal sampai akhir. Kemudian ada yang kedua, ada cause and effect atau sebab dan akibat. Nah, di sini menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dan apa dampaknya. Contohnya, hujan deras semalaman, kemudian jalanan menjadi banjir. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada comparison and contrast atau perbandingannya. Nah, yang ini digunakan untuk membandingkan dua hal, bisa menunjukkan persamaan atau perbedaannya. Contoh, di antara kucing dan anjing. Kucing itu bisa mandiri dan bisa lebih tenang, sedangkan anjing lebih butuh sosial dan lebih butuh diperhatikan. Sebenarnya mirip-mirip, cuman ada sedikit perbedaannya gitu. Kemudian yang keempat ada problem and solution atau masalah dan solusinya. Nah, di sini itu menjelaskan suatu masalah terlebih dahulu, kemudian diberikan cara untuk menyelesaikannya. Contohnya, yaitu masalah kemacetan kota. Nah, solusinya yaitu meningkatkan transportasi umum agar penduduk dapat menggunakan fasilitas negara dengan baik, jadi mengurangi kemacetan di kota tersebut. Kemudian yang kelima ada order of importance atau urutan kepentingan. Nah, ide yang ini disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Bisa disusun dari yang paling penting atau sampai kurang penting, atau kurang penting sampai yang paling penting. Jadi bisa bolak-balik. Seperti contoh, kenapa banyak orang berolahraga? Karena kan aslinya untuk kesehatan tubuhnya, gitu, atau menurunkan berat badan, atau mengurangi stres. Kemudian yang keenam ada general to specific atau umum ke khusus. Nah, di sini dimulai itu dari pertanyaan umumnya, kemudian diikuti penjelasan atau contoh yang lebih mendetail. Nah, contohnya di sini contoh umumnya, Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Jadi hanya menjelaskan ya secukupnya, seperti Indonesia memang beragam. Nah, sedangkan contoh khususnya, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku dan ratusan bahasa daerah. Jadi lebih didalamkan lagi atau lebih ditonjolkan lagi begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khalifatullah Fil'ad dengan NIM 0248. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi reading Unit 3 tentang state detail question dan Unit 4 tentang unstate detail question. Kita masuk ke Unit 3 state detail question. Di state detail question, di sini kita mencari informasi yang sudah tertulis jelas di dalam teks. Jadi jawabannya pasti ada di teks, tinggal kita temukan. Biasanya soal jenis ini ditandai dengan kalimat seperti according to the passage atau based on the text atau what does the author say about. Nah, ada 4 langkah strategi untuk menjawab soal jenis ini. Langkah pertama, identifikasi keyword. Langkah kedua, kita bisa scanning, kita gerakan mata dengan cepat ke seluruh teks untuk mencari kata kunci. Jadi jangan baca semua, cukup scan saja. Langkah ketiga, kita baca kalimat utuh. Begitu kata kuncinya ketemu, baca satu kalimat itu secara lengkap dan teliti supaya kita tahu konteksnya. Langkah keempat, cari sinonim, cocokkan informasi di teks dengan pilihan jawaban. Kadang pilihan jawaban pakai kata yang mirip tapi artinya beda. Itu bisa jadi jebakan buat kita saat mengerjakan soal tipe ini. Di sini kita ada contoh seperti teks soal Borobudur. Teksnya bicara tentang Candi Borobudur. Pertanyaannya, berapa jumlah panel relief yang menghiasi Candi Borobudur? Kita scan, kita cari kata panel relief, kita ketemu di kalimat terakhir. Jadi jawabannya C, 2672 panel. Pilihan A, B, dan D itu informasi yang ada di teks tapi tidak menjawab pertanyaan tentang jumlah panel. Itu tadi strategi untuk unit 3. Intinya jawaban selalu ada di teks, tinggal di scan dan dicocokkan. Terus kita lanjut ke unit 4, unstate detail question. Di sini unit 4 kita membahas unstate detail question. Kalau tadi unit 3 kita cari yang ada di teks, sekarang kebalikannya
kita cari yang tidak ada atau tidak disebutkan di teks. Soal jenis ini biasanya ditandai dengan kata not mentioned, not true, not state, atau except, kecuali. Jadi kalau lihat kata-kata di soal langsung tahu ini soal unstated. Strateginya namanya the elimination method. Metode eliminasi ada 5 langkah. Langkah pertama, identifikasi. Pastikan dulu soalnya pakai kata not atau except. Ini penting supaya kita nggak salah strategi. Langkah kedua, ambil keyword dari setiap pilihan jawaban A, B, C, D. Kata kunci ini yang akan kita cari di teks. Langkah ketiga, scan dan cocokkan. Dari cari satu persatu apakah pilihan itu disebutkan di teks. Langkah keempat, eliminasi. Setiap pilihan yang ketemu di teks langsung coret. Kita eliminasi 3 pilihan yang benar. Langkah kelima, final check. Satu pilihan tersisa yang tidak ada di teks atau bertentangan dengan teks, itulah jawabannya. Kalau di contohnya, teks tentang Florida case, pertanyaan which of the following is not mentioned about the Florida case. Kita cek satu persatu. Pilihan A, made of coral, ada di teks. Terus yang B itu 1700 island, itu ada di teks. Yang D, home to deer. Terus yang C, located near the northern coast, ini salah. Teks bilang southern coast bukan northern. Jadi jawaban yang not mentioned adalah C. Jadi seperti itu cara kita menentukan soal-soal dengan strategi eliminasi. Baik, tadi kita sudah bahas 2 strategi penting dalam reading. Unit 3, state detail, cari yang ada di teks, gunakan scanning dan cocokkan sinonim. Terus kalau yang unit 4, unstated detail, cari yang tidak ada di teks, gunakan metode eliminasi. Jadi di sini yang ada dan yang nggak ada. Mungkin cukup itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Asabil dengan NIM akhir 0268. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pronoun referent. Pronoun adalah kata ganti seperti he, she, it, atau they yang digunakan untuk mengganti kata benda. Pronoun referent adalah kata benda yang dirujuk oleh kata ganti tersebut. Untuk menjawab soal pronoun referent, kita harus mencari pronoun yang ditanyakan, lalu melihat kata benda yang muncul sebelum pronoun tersebut. Selain itu, kita juga harus memperhatikan apakah pronoun tersebut tunggal atau jamak agar sesuai dengan kata bendanya. Dengan cara ini kita dapat mengetahui kata benda yang sebenarnya dirujuk oleh pronoun dalam teks. Yang kedua, membahas tentang materi implied question. Implied question adalah pertanyaan yang jawabannya tidak tertulis secara langsung di dalam teks, tetapi harus disimpulkan dari informasi yang ada. Untuk menjawabnya, kita perlu membaca teks dengan teliti, mencari informasi yang berkaitan, lalu menarik kesimpulan yang logis berdasarkan isi bacaan. Jadi, kita tidak hanya mencari jawaban yang tertulis, tetapi memahami makna yang tersirat dalam teks. Yang selanjutnya, materi structural clues. Structural clues adalah petunjuk dalam kalimat yang membantu kita memahami arti suatu kata tanpa membuka kamus. Petunjuk ini biasanya berupa tanda baca, pertanyaan ulang, atau contoh yang diberikan oleh penulis. Dengan memperhatikan petunjuk tersebut, kita dapat menebak arti kata yang sulit dari konteks kalimatnya. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsun Jayuni dengan NIM 0043. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian grammar unit 1 tentang subjek dan pasangan verbnya, atau yang dikenal sebagai subject verb agreement dalam bahasa Inggris. Subject verb agreement yaitu aturan yang menyatakan bahwa subjek dan kata kerja dalam sebuah kalimat harus sesuai jumlahnya. Apakah subjek tersebut tunggal atau jamak? Dalam simple present tense, jika subjeknya adalah he, she,
atau it, maka kata kerja biasanya ditambahkan s. Contohnya, she works every day atau he plays football on Sunday. Namun jika subjeknya I, you, we, atau they, maka kata kerja tetap menggunakan bentuk dasar. Contohnya, they work every day, we play football together. Selanjutnya, jika dua subjek dihubungkan dengan kata n, maka subjek tersebut dianggap jamak, sehingga kata kerjanya juga menggunakan bentuk jamak. Contohnya, Budi and Ani study together. Selain itu, ada beberapa kata seperti everyone, someone, anyone, and each yang disebut indefinite pronouns. Walaupun kata-kata ini merujuk pada banyak orang, dalam tata bahasa Inggris tetap dianggap tunggal, sehingga kata kerjanya juga menggunakan bentuk tunggal. Contohnya, everyone likes music. Lalu saya akan menjelaskan yang unit 2, yaitu tentang apositif. Apositif yaitu kata atau kelompok kata yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan tentang sebuah noun atau kata benda dalam sebuah kalimat. Biasanya apositif diletakkan setelah noun yang dijelaskan. Apositif digunakan untuk menjelaskan, memberikan keterangan tambahan, atau memperjelas identitas dari noun tersebut. Contohnya yaitu my brother, a doctor, works in a hospital. Pada kalimat tersebut, kata a doctor adalah apositif karena memberikan informasi tambahan tentang my brother. Contoh lainnya yaitu seperti Mr. John, our English teacher, is very keen. Pada kalimat ini, our English teacher menjelaskan siapa Mr. John, sehingga bagian tersebut disebut apositif. Lalu, apositif itu biasanya dipisahkan dengan koma, terutama jika informasi yang diberikan hanya sebagai tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rafi Febrian dengan NIM 230 ingin menjelaskan grammar bagian unit 3. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang derivation dalam bahasa Inggris. Derivation adalah proses pembentukan kata baru dengan cara menambahkan awalan atau prefix atau akhiran atau sufiks pada sebuah kata dasar. Penambahan ini dapat mengubah makna kata ataupun mengubah jenis katanya, seperti dari verb menjadi noun, adjective, atau adverb. Contohnya adalah kata teach yang merupakan verb atau kata kerja. Ketika ditambahkan akhiran kata tersebut menjadi teacher yang berarti orang yang mengajar. Dalam hal ini jenis katanya berubah dari verb menjadi noun. Contoh lainnya adalah kata happy jika ditambahkan akhiran ness menjadi happiness yang berarti kebahagiaan. Pada contoh ini kata adjective berubah menjadi noun. Derivation sangat penting dalam bahasa Inggris karena membantu kita memahami hubungan antara kata-kata yang berasal dari satu kata dasar. Dengan memahami derivation, kita juga memperluas kosakata dan lebih mudah memahami arti kata baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa derivation adalah proses pembentukan kata baru dari kata dasar dengan menambahkan prefix atau sufiks sehingga dapat mengubah makna atau jenis kata tersebut. Untuk unit 4, conjunction. Tentang conjunction atau kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, atau kalimat agar menjadi kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Ada beberapa jenis conjunction, yaitu coordinating conjunction, kata hubung yang menggabungkan dua bagian kalimat yang setara. Contohnya for and not, for and nor, but or yet,
so atau fine boys. Correlative conjunction kata hubung yang selalu digunakan berpasangan dalam satu kalimat. Contohnya both and, either or, neither nor, not only, but also. Subordinate conjunction kata hubung yang menggunakan anak kalimat dengan kalimat utama. Contohnya because, though, if, when, before, after. Conjunction adverbs atau transition kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua ide atau kalimat. Contohnya however, therefore, furthermore, nevertheless. Intinya conjunction berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat supaya ide dalam kalimat menjadi lebih jelas dan runtut. Terima kasih. Jawaban untuk soal nomor 2 di teks 3 nomor 8. Untuk soalnya, which of the following best describes the relationship between the first and second sentence? Dan jawabannya yaitu C, yaitu the second sentence present a contrast to the information in the first. Karena kedua kalimatnya ini berlawanan atau kontras. Di kalimat pertama yaitu membahas tentang Queen yang kuat dan bisa bergerak bebas. Sedangkan di kalimat kedua dengan diawalinya kata conversely lalu menjelaskan King yang penting tapi geraknya terbatas. Soal nomor 3 dari teks 3 nomor 5 di buku halaman 21. Soalnya, according to the passage, what do students often do in the mornings? Jawabannya yaitu attend lecture and complete assignment. Karena kenapa jawabannya B? Karena di paragraf pertama pada kalimat kedua itu tertulis mornings are typically devoted to academic pursuit such as attending lecture and complete assignment, laying the groundwork for the academic success. Yang artinya pagi hari biasanya digunakan untuk kegiatan akademik seperti menghadiri kuliah dan menyelesaikan tugas. Itu. Baik, saya akan menjawab soal 8. The preface is located at the beginning of the book. It gives readers an overview of what to expect. What does it refer to? Di sini A jawabannya book, B preface, C beginning, dan D-nya overview. Di sini saya menjawab B preface. Alasannya karena kata it merujuk pada subjek kalimat sebelumnya yaitu the preface. Kalimat pertama memperkenalkan the preface, lalu kalimat kedua menggunakan it untuk melanjutkan penjelasan tentang preface tersebut. Ini adalah teknik pronoun reference. Kata ganti selalu merujuk ke subjek benda yang disebut paling dekat sebelumnya. Selanjutnya, soal nomor 8 juga pada halaman 65. How does the text suggest self-care impact study habit? Jawaban A, it makes studying enjoyable. B, it enhances memory and cognitive function. Yang C, it shortens the time need for studying. Yang D, it eliminates the need for regular breaks. Di sini saya menjawab B, it enhances memory and cognitive function. Alasannya di teks kata cognitive function cocok langsung dengan pilihan B. Tidak ada teks yang menyebut self-care membuat belajar menyenangkan. A, mempersingkat waktu belajar. Yang C, atau menghilangkan kebutuhan istirahat. Jawaban yang D, justru poin 5 menyarankan tetap ambil istirahat rutin. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Sabil dengan NIM akhir 0268. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari buku paket hal 9 teks 3 nomor 5. Untuk soal nomor 5 kalimatnya adalah the schedule include a trip to a local park. Kalimat ini masih salah pada penggunaan kata kerjanya.
Subjek dalam kalimat tersebut adalah the schedule, yang merupakan bentuk tunggal atau singular. Karena subjeknya tunggal, maka kata kerja include harus ditambahkan huruf S menjadi includes. Jadi kalimat yang benar adalah the schedule includes a trip to a local park. Artinya, jadwal tersebut mencakup perjalanan ke taman lokal. Untuk jawaban soal nomor 5 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal yang bagian positif. Halaman 24 tas 3 nomor 4 dengan soal my father always encourages me to strive for excellence. Di sini ada 4 pilihan. Saya menjawab yang A, yaitu always and kinman. Jika digabung kalimatnya my father always and kinman always encourage me to strive for excellence. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang bagian derivation. Halaman 36 tas 1 nomor 9 dengan perintah choose the correct derivative word in the following sentence and underline it. Dengan soal he acted very childish or childishness during the meeting. Di sini ada 2 pilihan jawaban, yaitu childish or childishness. Lalu jawaban saya itu yang childish. Jadi kalimatnya he acted very childish during the meeting. Menjawab pertanyaan teks 1 nomor 8 yang soalnya you should revise your notes regularly so far you can retain the information better. Jawabannya yaitu so. Terima kasih.